Halo semua, selamat datang kembali di video presentasi ketiga dari kelompok 3 tentang menyatukan tim. Saya Pia bersama rekan saya, Dika dan Waldi, akan membahas pentingnya membentuk tim yang efektif serta peran pemimpin proyek. Mari kita mulai. Pentingnya tim yang solid. Untuk mencapai keberhasilan proyek, kita membutuhkan tim yang tidak hanya terampil, tetapi juga bersemangat. Kemampuan anggota tim menjadi faktor penentu utama, lebih dari sekedar metodologi atau proses pengembangan yang digunakan. Dika, menurutmu apa saja yang harus diperhatikan dalam membentuk tim yang solid? Menurutku pribadi, pemimpin proyek harus fokus pada memilih anggota tim yang berkualitas. Terkadang, kita dihadapkan pada kendala biaya dan waktu. Namun, memilih anggota tim yang kurang berpengalaman demi menghemat biaya justru dapat menyebabkan proyek berjalan lebih lambat dan beresiko gagal. Benar, meskipun profesional berpengalaman lebih mahal, mereka mampu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif yang pada akhirnya akan mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas hasil proyek secara keseluruhan. Jadi, membentuk tim yang solid sangat penting untuk kelancaran proyek, dan pemimpin proyek harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki keahlian dan motivasi yang sesuai. Pemimpin proyek memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis, tim proyek, dan pemangku kepentingan. Dika, menurutmu apa tantangan utama yang dihadapi seorang pemimpin proyek? Pemimpin proyek harus mampu mengelola ekspektasi semua pihak yang terlibat. Mereka perlu memastikan bahwa setiap anggota tim memahami visi dan misi proyek, serta memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan agar proyek tetap berada pada jalurnya. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan juga sangat penting. Pemimpin proyek harus memastikan mereka terlibat dan memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi kebingungan atau perubahan mendadak yang dapat mengganggu jalannya proyek. Jadi, peran pemimpin proyek sangat krusial dalam memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik dan proyek berjalan sesuai rencana. Mengelola pemangku kepentingan seringkali menjadi tantangan, terutama jika mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Dika, bagaimana pemimpin proyek bisa memastikan keterlibatan mereka secara optimal? Pemimpin proyek harus memastikan bahwa pemangku kepentingan memahami jalannya proyek dan kebutuhan yang ada. Ini bisa dilakukan melalui komunikasi yang rutin dan transparan, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan penting. Kolaborasi antara anggota tim dari berbagai disiplin ilmu juga harus didorong. Misalnya, desainer UX dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama dengan saling menghargai keahlian masing-masing. Dengan begitu, kita dapat mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Kolaborasi yang baik akan memastikan semua pihak bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama tanpa adanya kesalahpahaman atau konflik yang bisa menghambat proyek. Dika, apa yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan untuk melakukan insourcing atau outsourcing? Pertama, kita harus menilai ketersediaan dan kompetensi sumber daya internal. Jika tidak ada, bekerja sama dengan vendor yang memiliki keahlian khusus bisa menjadi pilihan. Namun, pastikan vendor tersebut memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang proyek kita.
outsourcing memang bisa memberikan keuntungan dari segi keahlian. Tetapi kita harus menjaga komunikasi yang intensif untuk memastikan vendor tetap sejalan dengan visi dan tujuan proyek. Demikianlah pembahasan kita tentang menyatukan tim. Dengan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik, kita dapat mencapai hasil yang optimal. Semoga informasi ini bermanfaat